Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Maria Helena Tena. Saya adalah salah satu mahasiswi dari kampus Politeknik Negeri Kupang, jurusan Pariwisata, program studi Usaha Perjalanan Wisata semester 4. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memaparkan materi tentang pemasaran kegiatan MAIS dan di samping itu untuk mengisi nilai tugas mata kuliah manajemen MAIS. Kami dibagi dalam 10 kelompok dan saya adalah salah satu anggota dari kelompok 8 dan tugas kami adalah memaparkan materi tentang pemasaran kegiatan MAIS. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan materi tentang pemasaran kegiatan MAIS di bagian target pasar dan yang mempengaruhi target pasar. Pemasaran kegiatan MAIS. Sebelum kita lanjut pada materi tentang pemasaran kegiatan MAIS, tentunya kita harus mengetahui apa itu MAIS. MAIS adalah salah satu jenis kegiatan di bidang industri pariwisata. MAIS adalah singkatan dari meeting, insentif, convention, dan exhibition. MAIS merupakan bidang event management yang lebih fokus pada event-event yang mewadahi perkumpulan orang banyak yang berskala besar untuk mencapai tujuan bersama. Setiap event yang diselenggarakan tentunya memiliki tujuan, dan salah satunya yaitu untuk memasarkan event tepat pada targetnya. Dan untuk mencapai target diperlukannya strategi dalam merancang produk dan jasa agar sesuai dengan keinginan konsumen. Dengan begitu, konsumen akan tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan event yang kita selenggarakan. Ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan dalam menarik konsumen, yaitu yang pertama, pemasaran kegiatan MAIS harus mampu memberikan informasi secara rinci kepada calon peserta atau delegasi. Yang kedua, organizer harus memiliki keunggulan pada setiap kegiatan MAIS dan harus berbeda-beda antara satu dan yang lainnya apabila kegiatan yang diselenggarakan merupakan event yang diselenggarakan periodik. Banyak pengusaha di luar sana yang sukses karena perusahaannya mencapai target pasar yang telah mereka tentukan. Oleh sebab itu, mari kita pahami lebih lanjut apa itu target pasar. Target pasar. Target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab untuk target pasar dalam kegiatan MAIS. Berikut saya paparkan beberapa pertanyaan untuk target pasar dalam kegiatan MAIS. Apabila pertanyaannya sudah dijawab, maka akan mempermudah kita untuk menentukan target pasar. Salah satu proses dari mengidentifikasikan target pasar untuk event adalah dengan mengetahui dari mana asal pengunjung tersebut, sejauh manakah mereka tinggal, dan di manakah target pasar lebih banyak tinggal. Berikut beberapa hal yang mempengaruhi target pasar. Secara umum, faktor yang mempengaruhi orang untuk datang ke suatu event sangat bervariasi dan tidak bergantung pada hasil promosi yang dilakukan oleh staf pemasaran saja. Motif yang dapat dilihat adalah event yang diselenggarakan berhubungan dengan aktivitas lain dan produk dan bukan hanya sekedar event saja. Dalam mengikuti sebuah event, konsumen mempunyai harapan tertentu. Di sini saya paparkan beberapa harapan dari konsumen ketika mereka mengikuti sebuah event. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi target pasar. Yang pertama, analisis situasi. Analisis situasi menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan target pasar. Yang kedua, sasaran pemasaran. Sasaran pemasaran yang utama yang mempengaruhi target pasar ini adalah untuk jangka waktu yang akan datang. Yang ketiga, sumber daya perusahaan. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sangatlah penting untuk dapat melaksanakan target pasar. Yang keempat, mengembangkan sumber daya. Untuk mengembangkan sumber daya dapat dilakukan dengan usaha dari dalam perusahaan itu sendiri atau dengan bekerja sama dengan pihak luar. 5. Faktor luar. Faktor luar maksudnya adalah faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi upaya pencapaian target pasar ini. Yang keenam, strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan aktor utama dalam rangka melaksanakan target pasar. Strategi pemasaran ini meliputi konsep pemasaran, segmentasi pasar, dan marketing mix.
Ada beberapa jenis event yang tidak perlu melakukan kegiatan pemasaran seperti konferensi, organisasi, atau asosiasi, karena kegiatan ini hanya bersifat mengundang anggota dan bukan untuk dipasarkan. Sekian penjelasan materi tentang target pasar dari saya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, yang kedua, pemasaran event baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan event dan analisis. Apabila event yang dipasarkan merupakan event yang pertama kali diselenggarakan, menurut Son dan Perry 2002, ada 6 elemen yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, pernyataan tujuan diselenggarakan event termasuk hasil yang diharapkan. Yang kedua, analisa lingkungan terhadap pesaing serta event sejenis. Yang ketiga, komponen event atau produk atau jasa. Yang keempat, penjelasan tentang target pasar yang dituju. Yang kelima, biaya pemasaran yang diperlukan. Yang keenam, jadwal pemasaran untuk promosi, publik, relasi, dan advertensi. Setiap tujuan event diselenggarakan sebaiknya memiliki satu tujuan yang pasti. Meskipun beberapa event juga memiliki tujuan yang lebih dari satu, tetapi tetap harus selalu diingat bahwa semakin banyak tujuan yang diselenggarakannya event ditetapkan akan semakin sulit mencapai tujuan tersebut. Komponen event terdiri dari produk dan jasa, merupakan bagian terpenting dalam event yang mampu menarik bermacam target pasar yang berbeda. Sebagai contohnya, pada sebuah penyelenggaraan event sejenis garden show, kegiatan yang ditampilkan dapat berupa eksibisi taman sebagai acara utama, kompetisi berhadiah, dan permainan taman anak-anak. Dalam menyusun komponen event, kemampuan dalam mengolah produk dan jasa yang ditawarkan pada target pasar akan membantu tenaga pemasaran dalam membuat materi promosi yang sesuai dengan target pasar yang dibidik, sehingga promosi yang berbeda dapat digunakan pada saat target yang berbeda meskipun pada kenyataannya hanya satu acara yang diselenggarakan. Baik, perkenalkan, nama saya Devi Logo. Saya dari kelas 4 PWC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya pemasaran. Biaya pemasaran sendiri adalah keseluruhan biaya yang digunakan dari sejak awal barang selesai diproduksi dan dimasukkan ke gudang hingga barang kembali diubah dalam bentuk tunai. Pemasaran juga merupakan biaya-biaya yang terjadi dalam proses pemasaran. Contohnya biaya iklan, biaya promosi, biaya pencetakan, biaya pengangkutan dari gudang perusahaan ke gudang pembeli, dan juga gaji karyawan-karyawan yang bertugas untuk melaksanakan pemasaran. Dengan demikian, dalam artian luas, biaya pemasaran tidak hanya meliputi biaya penjualan, namun termasuk juga di dalamnya biaya advertensi, pencetakan, pergudangan, packing dan pengiriman, biaya pencetakan poster dan brosur dan lain-lain. Baik, kita akan masuk dalam jadwal pemasaran. Untuk memasarkan event dengan baik, yang diperlukan tidak hanya perencanaan dan biaya dari event yang akan diselenggarakan, tetapi diperlukan juga persiapan jadwal dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadwal akan memberikan ide dalam mengatur waktu pada setiap kegiatan pemasaran yang akan dilakukan, apa yang harus dikerjakan, dan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakannya. Misalnya untuk membuat brosur diperlukan waktu berminggu-minggu dalam mempersiapkan kalimat dan kata-kata yang diperlukan, foto yang diambil dan digunakan harus sesuai dengan tema yang ditampilkan. Desain brosur dan beberapa kali koreksi untuk setiap kesalahan dari brosur sebelum brosur itu dicetak. Tenggat waktu yang ditetapkan harus
menjadi patokan dalam menyusun rencana. Perkenalkan, nama saya Hobi Putra Dede, kelas 4 UPBC. Saya akan menjelaskan mengenai pemasaran kegiatan MAIS yang pernah diselenggarakan, harapan dan kepuasaan peserta dan pengunjung. Sampai saat ini, yang sering dibicarakan event yang hanya diselenggarakan sekali dan biasanya merupakan kegiatan yang unik. Ada banyak event yang diselenggarakan secara berulang kali dalam periode tertentu, misalnya tahunan, 2 tahunan, atau 4 tahunan, seperti konferensi Asia Afrika, konferensi G8. Meskipun event diselenggarakan merupakan event ulang dari waktu sebelumnya di tempat yang sama, tetapi event harus dimunculkan kembali dengan bentuk yang berbeda. Hal ini mungkin disebabkan karena berbeda penyelenggara, berbeda peserta, berbeda pengunjungnya, dan adanya perubahan pada beberapa operasional dan aktivitas di tempat penyelenggaraan. Hal ini seperti biasanya dikatakan sebagai new edition pada operasinya, dan event seperti ini biasanya memiliki format yang sama dan merubah sedikit dari yang pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya mengganti tidak sesuai dengan kondisi saat ini, mempertahankan baik dari event terdahulu. Bagaimana menjalankan bisnis event harus disesuaikan dengan tren pasar yang berlaku. Meskipun event terdahulu mencapai sukses, event yang akan mengumpulkan informasi mengenai pemasaran ini akan membantu penyelenggara dalam merencanakan pemasaran event di masa akan datang, serta berguna dalam meningkatkan cara pemasaran yang efektif dan tepat. Selanjutnya, harapan dan kepuasan peserta dan pengunjung. Setiap kegiatan yang diselenggarakan harus mampu memuaskan peserta atau delegasi yang hadir untuk mengetahui sejauh mana mereka puas terhadap event yang diselenggarakan. Perlu diberikan pertanyaan mengenai apakah mereka puas dengan pengalaman yang didapatkan, apakah event yang diselenggarakan memenuhi harapan peserta dan pengunjung untuk jenis eksibisi. Untuk mengetahui bagaimana harapan dan kepuasan peserta dan pengunjung, sebaiknya ditanya mengenai pengalamannya menghadiri event yang diselenggarakan. Bagaimanapun, informasi mengenai pengalaman peserta dan pengunjung terhadap event sangat diperlukan untuk pemasaran. Event selanjutnya yang akan dilaksanakan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta membantu dalam meningkatkan jumlah peserta dengan mengetahui apa yang baik dan buruk pada penyelenggaraan event. Sekian dan terima kasih.